Hello guys, welcome back again with admin di sini. So, di video kali ini admin akan membahas 5 alutsista masa depan tercanggih milik Rusia. Jika di video sebelumnya admin membahas alutsista India dan Cina, kurang lengkap guys jika admin juga tak membahas tentang alutsista Rusia. So, maka dari itu guys, di konten berikutnya admin juga akan membahas tentang alutsista Amerika sekalian guys. So, stay tune terus di channel Pondaber IDNAS ini dan jangan lupa subscribe-nya guys, karena subscribe itu gratis. So, terima kasih dan selamat datang di channel ini guys. Admin dengar kabar guys, saat ini pemerintah Rusia tengah mencanangkan program untuk menyegarkan alutsista mereka. Transformasi besar-besaran ini guys dianggap perlu bagi Rusia, karena banyak armada persenjataan militer mereka yang sudah agak lawas dan agak jadul guys, maupun tak lagi dapat diandalkan pada saat zaman sekarang. Dan jika tak ada aral melintang, masalah gitulah guys, para analisis berani memprediksi bahwa pada tahun 2030 nanti prajurit Rusia guys akan dimanjakan dengan kendaraan maupun perlengkapan yang lebih canggih dan mumpuni lagi guys. So, maka dari itu guys, daripada berlama-lama dan mendengarkan bacotan admin yang selalu terlalu panjang, langsung saja guys, berikut 5 alutsista masa depan tercanggih Rusia yang bakal bikin negara lain auto surrender. Oke guys, admin di sini sebelum ke daftar yang pertama jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya guys agar kita dapat berbagi informasi menarik dan unik yang ada di dunia ini. Oke guys, selamat menonton. SVK Sniper Rifle. Telah digunakan Rusia sejak tahun 70-an guys, dan dari zaman Soviet hingga Rusia saat ini. Dan saat itu guys, senjata ini hanya diberikan kepada satu saja prajurit di zaman Uni Soviet per peloton. Setelah menunggu sekian lama dan akhirnya ini guys, pemerintah Rusia telah mengumumkan penuh senjata legendaris ini. Senjata tersebut bernama senapan ruduk semi otomatis SVK. Senapan SVK ini guys juga telah diperkenalkan oleh sebuah pabrik persenjataan yang bermarkas di Rusia bernama Kalashnikov Concern. Senapan ruduk ini guys menggunakan amunisi peluru yang sama dan serupa dengan senapan ruduk SVD, dan juga menggunakan magazin yang sama pula dengan senapan ruduk ikonik tersebut guys. Dan chassis dari senapan ruduk ini guys menggunakan bahan polimer, dan di dalamnya terdapat mekanisme pengoperasian gas. Bisa dikatakan guys, jeroan atau dalaman senapan ini kurang lebih sama dengan Dragunov, namun mendapatkan penyegaran khusus sehingga menjadikan senapan ruduk ini lebih mematikan, lebih canggih dan lebih super lagi guys dari senapan SVD. Saat ini guys, senapan ini tengah menjalani pengujian dalam pabrik dan diperkirakan akan mulai digunakan oleh prajurit Rusia guys pada tahun 2030 mendatang. PAK-FA. PAK-FA ini guys adalah jet tempur generasi kelima milik Rusia yang merupakan proyek kolaborasi dengan India guys, dalam rangka menciptakan pesawat tempur siluman multiperan berukuran besar bagi kedua negara tersebut, dan tentunya guys untuk menjadi tandingan bagi F-22 Raptor dan F-35-nya Amerika Serikat guys. Saat ini guys, pesawat ini sedang dikembangkan oleh Biro Penerbangan yang melegenda Rusia, ya, Sukhoi guys, yang juga merupakan dalang dibalik jet tempur canggih dan ikonik Uni Soviet dan Rusia guys. Jet tempur ini guys bakal dilengkapi dengan radar elektronik untuk mengintai dan menembak jatuh target yang bergerak di udara guys, serta sensor optik elektronik guys yang bisa digunakan khusus untuk menyasar target di darat. Dan kombinasi muntahan tenaga yang dahsyat dan hentakan daya pendorong yang kuat guys menjadikan pesawat ini dapat leluasa bermanuver oleng-oleng di udara, dan jelas guys akan menjadi lawan yang sangat mematikan bagi musuh yang dihadapinya seperti F-35 misalnya, dan bahkan F-22 Raptor. Tank Armata T-14. Tank tempur canggih Rusia ini guys sudah mulai digunakan pada tahun 2018 lalu oleh militer Rusia. Tank Armata generasi baru ini guys merupakan lompatan besar bagi Rusia.
Sebab berhasil menggabungkan beberapa teknologi mematikan sekaligus modern guys pada saat ini. Selain dilengkapi dengan sistem modular baru, ada juga mekanisme perlindungan aktif maupun pasif dari sistem pertahanan digital. Tank ini guys juga dilengkapi dengan cat khusus yang tentunya bukan no drop, yang membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh. Untuk persenjataannya, ada meriam semotor 125 mm dan satu senapan mesin yang bisa dikendalikan secara remote dengan kaliber peluru 12,7 mm guys. Dan biaya pembuatan tanknya guys ditaksir mencapai 3,7 juta US dollar atau sekitar 45 miliar rupiah guys, duit semua. Dan Moskow telah menaikkan kontrak pertama untuk pembuatan 100 unit tank tempur ini guys. Jumlah tersebut guys lebih dari cukup untuk digunakan oleh satu resimen tank Rusia untuk melakukan modernisasi penuh bagi tank RGF karena mereka telah memasuki usia senja guys. Sudah tua lah guys. Rudal balistik jarak pendek Iskander. Negara Uni Soviet telah mengembangkan rudal balistik taktis jarak pendek guys. Rudal tersebut difungsikan sebagai artileri jarak jauh untuk menyerang pusat kendali musuh, pangkalan udara, dan target penting lainnya. Dan rudal 9K720 mereka guys adalah yang paling canggih dengan daya jelajah, akurasi, dan daya ledak yang belum pernah dimiliki oleh rudal lainnya guys. Rudal ini guys punya beberapa hulu ledak konvensional yang berbeda guys, termasuk hulu ledak bom curah atau bom gas berdaya ledak tinggi dan mercon guys. Dan pastinya itu juga tak termasuk, itu hanya karangan admin saja yang gari. Rusia saat ini tengah mencari dana segar guys, ya segar guys, untuk segera memulai produksi rudal ini secara besar-besaran, ya besar-besaran, agar siap digunakan secara merata pada tahun 2030 mendatang guys, khususnya di daerah perbatasan atau negara berkonflik seperti di Timur Tengah. Kapal induk kelas Storm. Admiral Kuznetsov adalah salah satu kapal induk yang dimiliki oleh Rusia guys, yang usianya sudah agak uzur. Astaga, teknologi yang diusungnya pun juga sudah lawas guys, serta harus segera dipensiunkan dalam waktu dekat ini guys. Beruntungnya, institusi riset perkapalan Keltrov asli Rusia guys sedang mengembangkan penggantinya yang lebih gar, lebih besar, dan lebih canggih lagi guys dari kapal induk Admiral Kuznetsov. Proyek yang sedang mereka kerjakan ini guys bernama 23.000 Istro. Kapal baru ini guys nantinya bakal punya panjang sekitar 326 meter dan punya bobot 100.000 ton lebih berat dari kapal induk Kuznetsov. Kapal ini guys punya kecepatan 30 knot dan menggunakan sistem peluncur elektromagnetik, dan tentunya semua disuplai oleh tenaga nuklir. Kapal canggih ini guys akan mampu mengangkut sekitar 70 hingga 90 pesawat, termasuk jet tempur, pesawat angkut, hingga pesawat intai. Kapal besar ini juga bakal dilengkapi sedikitnya selusin persenjataan anti kapal selam, helikopter pengangkut, serta seabrek rudal, torpedo, maupun sistem pertahanan diri jarak dekat untuk menghalau serangan lawan guys. Meski pembuatan kapal ini guys akan teramat sulit bagi negeri beruang merah tersebut, karena sebelumnya Rusia tak punya pengalaman untuk pembuatan kapal induk. Karena kapal induk Admiral Kuznetsov ini guys telah dibangun sejak zaman Uni Soviet. Namun pemerintah tak punya jalan lain guys jika ingin tetap mampu menjaga kedaulatan negaranya dari ancaman di laut guys. Oke guys, admin di sini terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan konten-konten dari channel Cap Panda ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys, agar kalian tidak sampai ketinggalan video-video terbaru dari channel Cap Panda ini. Oke guys, sampai bertemu di konten berikutnya. See you, bye-bye.